Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi guiding Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika. Jalan Braga atau Bregaweg sejak zaman Belanda dikenal sebagai pusat pertokoan elit yang cantik. Braga diambil dari bahasa Sunda ngabaraga yang artinya bergaya. Memang jalan sepanjang 700 meter ini menjadi ajang noni-noni Belanda pada masa itu berlenggak-lenggok dengan pakaian yang mereka yang modis. Di Jalan Asia Afrika, kita akan menemui titik 0 km Bandung, tempat di mana Herman William Daendels, gubernur jenderal yang berkuasa pada tahun 1810, menancapkan tongkatnya sambil berkata, "Bila aku berada di sini kembali, tempat ini sudah harus menjadi sebuah kota." Ini adalah cikal bakal Jalan Raya Pos atau The Grote Postweg yang merupakan bagian dari 1000 km jalan di sepanjang Kepulauan Jawa. Di Jalan Asia Afrika ini banyak sekali point of interest yang bisa dijelaskan. Pertama, dimulai dari Hotel Preanger. Preanger adalah salah satu hotel tertua di Bandung. Hotel bersejarah karena dipakai sebagai tempat menginapnya tamu VIP dan beberapa kepala negara pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Awalnya hotel ini adalah sebuah toko roti yang memenuhi kebutuhan priangan planters atau para tuan tanah perkebunan yang menghabiskan akhir pekan mereka di Bandung. Kemudian pada tahun 1897, toko roti ini bangkrut dan dirubah menjadi hotel oleh seorang Belanda yang bernama Van der Kom dan diberi nama menjadi TM Hotel. Pada tahun 1920, TM Hotel direnovasi dengan gaya arsitektur Art Deco oleh seorang arsitek yang bernama C.V. Wolf Schumacher. Schumacher adalah seorang dosen di Teknik Hogeschool atau ITB sekarang, dan beliau mempunyai seorang mahasiswa yang sangat talent dan sering diajak menjadi asisten dalam membangun beberapa gedung di Bandung pada saat itu, termasuk dalam renovasi Hotel TM. Beliau adalah Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Arsitektur Art Deco masih dipertahankan Preanger sampai saat ini. Savoy Homan. Savoy Homan Hotel lebih tua daripada Preanger Hotel. Dibangun pada tahun 1871 oleh arsitek A.F. Albers. Hotel ini milik keluarga Homan yang berkebangsaan Jerman. Gaya arsitektur hotel ini juga Art Deco style. Bangunan yang selalu berwarna putih abu ini berkonsepkan kapal pesiar. Art Deco style adalah gaya yang mengikuti mesin atau keterpesonaan terhadap mesin, seperti gear, lengkungan yang simetris dan sempurna. Hotel ini juga merupakan salah satu hotel yang digunakan pada saat konferensi Asia Afrika. Saat ini, di Savoy Homan masih tersimpan beberapa benda yang digunakan saat konferensi, seperti Golden Book, yaitu semacam buku tamu yang berisi tanda tangan para delegasi yang menginap saat itu, serta peralatan makan mewah. Tokoh dunia yang pernah tinggal di sini salah satunya adalah Charlie Chaplin. Konon katanya kepentingan Charlie Chaplin tinggal di sini adalah dalam rangka meresmikan pembukaan Jaarbeurs Building. De Vries. Gedung OCBC Bank ini awalnya adalah toko serba ada milik Andreas De Vries. Toko ini memenuhi kebutuhan priangan planters yang pada akhir minggu hangout atau kongko-kongko di Societe Concordia yang ada di depannya. Toko ini dikenal pada masa itu merupakan toko yang tergolong lengkap dan besar, hampir menyerupai sebuah mall kecil. Toko ini terhubung dengan terowongan ke Societe Concordia, sehingga orang Belanda yang pada masa itu ingin berbelanja ke toko tidak perlu melewati jalan raya. Mereka akan melewati terowongan di bawah tanah. Toko serba ada kepunyaan Tuan De Vries ini menyediakan berbagai barang kebutuhan, seperti makanan, kain, sepatu, dan obat-obatan. Beberapa di antaranya ditulis pada dinding toko, seperti Sigaren atau cerutu, Kunstbuch and Eperhandel, toko kesenian, buku dan kertas, Lenbo Bonedigen, keperluan pertanian, Van de Houders, balai lelang, Dranken Provision, minuman beralkohol, dan Mebelen atau mebel. Konon ramainya aktivitas perdagangan di Verenhuis De Vries inilah yang menjadikan kawasan Braga dan Asia Afrika menjadi pusat kegiatan ekonomi pada saat itu. Cara tentang Museum Merdeka, saya lebih suka membahas gedung ini. Kenapa dipilih oleh Bung Karno sebagai venue untuk konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, ketimbang membahas apa isi gedung itu. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka adalah venue konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Gedung ini dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan Societe Concordia, semacam gedung tempat perkumpulan kaum elit pada masa itu. Mereka adalah pegawai perkebunan, perwira,
pembesar, pengusaha, dan kalangan lainnya yang cukup kaya. Mereka menggunakan gedung ini sebagai tempat berkumpul dan bersosialita. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan kesenian, dan makan malam. Pada tahun 1926, bangunan ini direnovasi oleh Wolf Schumacher dan Albert van Galen. Kembali, Wolf Schumacher melibatkan Bung Karno sebagai asistennya. Bung Karno tahu persis kapasitas dan kemegahan gedung ini, sehingga memilihnya menjadi venue konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Mengingat bangsa Indonesia yang baru 10 tahun merdeka, negara-negara yang akan menghadiri konferensi saat itu berasumsi konferensi akan diadakan di tempat yang sederhana dan mereka pun akan menginap di hotel yang sederhana juga. Alangkah kaget dan kagumnya mereka ketika menemui tempat konferensi sekelas gedung Societe Concordia dan mereka menginap di hotel cantik seperti Preanger dan Savoy-Homan. Gedung yang sekarang dijadikan Museum Asia Afrika ini terbuka untuk umum, menyimpan narasi, foto, video, dan rekaman suara yang berhubungan dengan semua kejadian konferensi Asia Afrika. Jalan Braga. Di awal kita sudah membahas sedikit tentang Jalan Braga ini. Yang menjadi ciri khas Jalan Braga adalah bangunan tua dengan arsitektur bergaya Eropa yang masih digunakan sebagai pertokoan, lukisan yang berjejer di pinggir jalan, jalan yang menggunakan batu andesit bukan aspal seperti jalan raya umumnya, dan suasana yang selalu ramai. Awalnya jalan ini adalah jalan kecil yang sepi dan rawan, sehingga dinamakan Jalan Culik. Namun keberadaan gudang kopi atau coffee warehouse yang sekarang merupakan perkantoran wali kota yang jaraknya kurang 1 km dari Jalan Braga menjadikan Jalan Braga sebagai jalan lintas pedati yang membawa kopi dari wilayah Bandung Utara ke coffee warehouse. Kemudian bergantilah nama Jalan Culik menjadi Jalan Pedati atau Pedati Weg. Perkembangan ini membuat Pedati Weg menjadi kawasan modern lebih dahulu dibanding kawasan lain pada masa itu. Sejak awal tahun 1990, perkembangan kawasan ini menjadi pesat dengan berdirinya toko, usaha dagang, dan hotel. Malahan di kawasan ini pada masa itu terdapat sebuah butik yang menjual pakaian dengan mode yang update yang baru muncul di Paris 2 atau 3 bulan sebelumnya. Sehingga jalan ini ramai dilewati noni Belanda yang bergaya pada masa itu, atau ngabaraga bahasa Sundanya. Saat ini Braga adalah salah satu kawasan tempat hangout warga Bandung, lokasi foto prawedding, dan instagramable content. Itulah kisah Jalan Braga. Berikut ini beberapa foto-foto dokumentasi Jalan Braga dan Asia Afrika.